Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sedikit bercerita tentang asal-usul nama Kali Ciprawan, seperti apakah cerita dan kisah sejarah yang sebenarnya sampai sungai itu terkenal keangkerannya, dan seperti apakah kisahnya sampai sungai itu dijuluki Kali Ciprawan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari si pengusik misteri. Beberapa ratusan tahun yang lalu, perempuan siluman dari Sungai Citarum yang bernama Nyimas Ratu Sekar, menyelusuri sungai-sungai untuk mencari wilayah kekuasaan baru, sampai akhirnya, sampailah di sungai yang dipenuhi rimbunan pohon bambu dan pohon-pohon besar, yang berada di wilayah Indramayu bagian barat. Dulu sungai itu dijuluki Sungai Haur, yang berarti sungai yang dipenuhi pohon bambu. Sungai Haur itu dipenuhi kedung-kedung yang sangat dalam, dan Sungai Haur itu berdekatan dengan muara, karena letaknya tidak jauh dengan laut. Lama sudah Dewi Sekar menguasai Sungai Haur itu, akhirnya apa yang diinginkan tercapai. Dewi Sekar menguasai Sungai Haur itu dan menjadi ratu dari sebangsa siluman Sungai Haur itu. Lama kemudian, wilayah kekuasaan Dewi Sekar yang berada di Sungai Haur itu kedatangan tamu yang tak terundang. Tamu itu adalah Ki Cakrabuana dan Nyimas Gandasari. Ki Cakrabuana dan Nyimas Gandasari dari Cirebon masuk ke wilayah Indramayu untuk mengejar Ki Brambang dan murid-muridnya yang lari saat diminta untuk masuk ke agama Islam. Ki Brambang menolak masuk agama Islam karena tidak mau disunat karena takut Ki Brambang disunat hanya untuk mengesahkan keislamannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kedatangan Ki Cakrabuana dan Nyimas Gandasari membuat Dewi Sekar dan bala bandawanya merasa terganggu dan terusik. Akhirnya Dewi Sekar muncul ke daratan untuk mendatangi Ki Cakrabuana dan Nyimas Gandasari. Akhirnya pertarungan pun tidak bisa dihindari. Dewi Sekar menyerang Nyimas Gandasari yang tidak jauh posisinya dengan Sungai Haur itu. Tidak lama kemudian pertarungan itu dihentikan oleh Ki Cakrabuana. Setelah berhentinya pertarungan Dewi Sekar dan Nyimas Gandasari, Ki Cakrabuana meminta maaf kepada Dewi Sekar dan bala bandawanya karena sudah mengganggu ketenangannya. Saat Ki Cakrabuana meminta maaf kepada Dewi Sekar, akhirnya Dewi Sekar berganti menyerang Ki Cakrabuana. Dan pertarungan pun terjadi lagi. Tidak lama pertarungan Dewi Sekar dan Ki Cakrabuana berhenti dengan kekalahan Dewi Sekar. Saat itu Dewi Sekar bertanya kepada Ki Cakrabuana, "Siapakah Anda ini?" Dengan tenang Ki Cakrabuana menjawab siapa dirinya dan menyebut nama ayahnya juga. Dengan seronta Dewi Sekar kaget dan meminta maaf kepada Ki Cakrabuana dan Nyimas Gandasari karena sudah menyerangnya. Akhirnya Dewi Sekar meminta kepada Ki Cakrabuana agar dirinya mau mengangkat Dewi Sekar menjadi muridnya. Akhirnya Ki Cakrabuana mau mengangkat Dewi Sekar menjadi muridnya dengan satu permintaan, asalkan Dewi Sekar mau masuk ke agama Islam, dan Dewi Sekar dengan senang menerima permintaan Ki Cakrabuana itu. Setelah pertempuran di lokasi Sungai Haur itu, yang membuat pepohonan tumbang dan tanah-tanah berlubang, Ki Cakrabuana membuat tapakan untuk dijadikan saksi ke anak cucunya, bahwa di lokasi tersebut pernah terjadi pertempuran antara Nyimas Ratu Dewi Sekar atau Ratu Siluman Sungai Haur dengan Nyimas Gandasari dan dirinya Ki Cakrabuana. Dan di lokasi tersebut dinamai Buyut Lumpang, bekas pertarungan manusia dengan siluman. Lalu mengapa sekarang Sungai Haur itu disebut Sungai Ciprawan atau yang dikenal Kali Ciprawan? Dan kenapa nama Sumiati itu disebut-sebut sebagai penguasa Kali Ciprawan? Jauh setelah sejarah itu,
Pernah ada kejadian di Sungai Haur itu, dulu ada seorang anak perempuan yang masih perawan, yang bernama Sumiati yang hendak mau berangkat ke sekolah menggunakan getek, atau perahu kecil yang menggunakan dayung. Melalui Sungai Haur itu, di pertengahan jalan getek atau perahu kecil yang digunakan Sumiati, entah kenapa terbalik, hingga akhirnya Sumiati yang tidak bisa berenang tenggelam dan tewas di Sungai Haur itu. Hingga yang tersisa hanya perahu kecilnya yang terbalik. Setelah ada yang mengetahui perahu itu terbalik, akhirnya beberapa dari masyarakat berupaya mencari jasad Sumiati tersebut, tetapi hasil pencarian itu tidak membuahkan hasil, dan sampai sekarang jasad Sumiati belum juga ditemukan. Banyak masyarakat dan paranormal yang beranggapan kalau jasad Sumiati dibawa oleh siluman-siluman penunggu Sungai Haur itu untuk dijadikan dayang dari kerajaan siluman Sungai Haur itu. Lama setelah kejadian hilangnya Sumiati di Sungai Cihaur, saat itu langit mendung Sungai Cihaur pun saat itu sedang banjir, dan saat itu pula jembatan penyeberangan antara desa masih memakai kayu. Tidak lama kemudian di Sungai Cihaur terjadilah banjir bandang, yang mengakibatkan jembatan penghubung antar desa hanyut hingga tak tersisa. 3 hari setelah banjir bandang, bagi masyarakat yang ingin lewat harus memakai perahu kecil untuk menyeberanginya, sampai akhirnya datanglah 3 anak perempuan yang terbilang masih perawan ingin menyeberang untuk menuju ke sekolah. Dan setelah 3 anak perempuan yang terbilang masih perawan naik ke atas perahu, tiba-tiba di tengah perjalanan perahu yang mereka tumpaki diterjang ombak yang entah dari mana datangnya yang tiba-tiba sudah di hadapannya. Akhirnya perahu yang mereka tumpaki terbalik, dan 3 anak perempuan itu hilang entah kemana, tapi bapak yang membawa perahu itu alhamdulillah selamat. Dan setelah itu masyarakat mulai mencari jasad 3 anak perempuan itu. Hal hasil pencarian 3 anak perawan itu tidak satu pun yang bisa ditemukan. Seperti itulah asal-usul nama kali Ciperawan. Nama Ciperawan diambil dari korban-korban yang hilang di Sungai Haur itu yang sampai sekarang jasadnya belum pernah ada yang menemukannya, dan nama Sumiati dijuluki sebagai penguasa kali Ciperawan itu, karena Sumiati adalah korban pertama di Sungai Cihaur itu. Benar dan tidaknya dari kisah tadi, Allahu alam bisawab, hanya Allah yang tahu semuanya, dan mudah-mudahan dari kisah tadi membuat kita lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.